terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di forum mata kuliah pendidikan luar sekolah. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu pendidikan luar sekolah, yaitu Bapak Satria Widuna MPD, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil materi yang saya buat, yaitu dengan judul Latar Belakang Lahirnya Pendidikan Luar Sekolah. Nah, jadi di sini ada 3 subjudul. Yang pertama itu ada dasar pemikiran pendidikan luar sekolah. Yang kedua ada dasar hukum pendidikan luar sekolah. Dan yang ketiga ada pengertian pendidikan luar sekolah. Jadi untuk dasar pemikiran pendidikan luar sekolah ini terbagi menjadi 5 dasar ya. Yang pertama ada aspek pelestarian budaya, yang kedua ada aspek teoritis, yang ketiga ada dasar pijakan, yang keempat ada aspek kebutuhan terhadap pendidikan, dan yang kelima ada keterbatasan lembaga pendidikan sekolah. Oke, dasar pendidikan luar sekolah. Nah, jadi dari dasar pemikiran pendidikan luar sekolah ini, pada umumnya itu menjadi dasarnya itu yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang mana mencetuskan bahwa ada kata yang mencetuskan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, jadi dari dasar inilah yang mendasari terciptanya pendidikan luar sekolah juga gitu. Nah, jadi untuk secara ruang lingkupnya juga dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 juga menjadikan dasar tentang sistem pendidikan nasional, yaitu ada pada pasal 13 gitu kan. Nah, yang kemudian itu ada untuk jalur pendidikan yang kita ketahui sendiri itu ada pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu sedikit untuk pendidikan, apa itu pendidikan formal, pendidikan non formal, dan informal. Nah, jadi pendidikan formal itu umumnya terjenjang secara skala gitu, waktunya itu sudah ditentukan dan memang secara struktur seperti dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Kemudian untuk pendidikan informal ini biasanya terjadi dalam pengalaman kehidupan kita sehari-hari, seperti dari keluarga bisa juga. Nah, untuk pendidikan non formal ini biasanya dia bersifat seperti terorganisasi. Nah, yang mana dia tuh terwujudnya itu karena untuk melayani peserta untuk mencapai tujuan belajarnya, bisa itu untuk melatih skill atau yang lainnya. Nah, oke, kita masuk ke materi dasar pendidikan luar sekolah, yaitu yang pertama itu ada aspek pelestarian budaya. Nah, pada yang pertama ini pendidikan terjadi dan berlangsung yaitu adalah pendidikan di lingkungan keluarga, sehingga pendidikan luar sekolah pada permulaannya kehadirannya sangat dipengaruhi oleh pendidikan. Nah, di dalam keluarga terjadi interaksi antara orang tua dan anak. Nah, jadi dari interaksi ini timbullah suatu yang dinamakan pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai, dan kebiasaan melalui asuhan, seperti melalui asuhan, suruhan, larangan, bimbingan, serta yang terbentuk di lingkungan keluarga. Nah, bentuk kegiatan inilah yang ketika berlangsung di lingkungan keluarga menjadikan suatu yang harus
suatu yang menjadikan warisan kebudayaan. Walaupun sistem pendidikan yang berlaku di dalam keluarga ini berbeda dengan sistem pendidikan yang ada di sekolah, namun kegiatan belajar yang di dalam keluarga inilah yang menjadikan dasar lahirnya pendidikan luar sekolah. Nah, yang kedua ada aspek teoritis. Aspek ini tuh dicetuskan dari teori Philip Helmholtz pada 1973. Nah, jadi dia itu mencetuskan bahwa mengacu pada teori yang keberadaan pendidikan tidak hanya penting bagi segelintir masyarakat, tapi mutlak diperlukan keberadaannya bagi masyarakat dalam upaya pemerataan kesempatan belajar, meningkatkan kualitas hasil belajar, dan mencapai tujuan pembelajaran. Dan tujuan utamanya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, yang ketiga itu ada dasar pijakan. Nah, untuk dasar pijakan ini terbagi menjadi 3, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang saya bilang di awal tadi, dan kemudian ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 dan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah. Nah, berdasar dari 3 pijakan ini, dikemukakan bahwa PLS adalah kumpulan yang menghimpun dari dalam kelompok dan memiliki ikatan satu sama lain dan untuk mengikuti program pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah dalam rangka mencapai tujuan belajar. Nah, yang ini ada kesadaran terhadap aspek yang keempat ini, kesadaran ini didasari oleh perkembangan ekonomi, iptek, politik, sadar akan kebodohan, keterbelakangan, dan kekalahan dari kompetisi menghendaki suatu keterampilan dan keahlian tertentu. Nah, jadi karena sadarnya akan keterbelakangan serta kebodohan ini, maka dibentuklah suatu kegiatan-kegiatan yang bersifat sekolah maupun di luar sekolah. Itu juga menjadi dasar terciptanya pendidikan luar sekolah. Nah, untuk yang terakhir itu ada keterbatasan lembaga pendidikan sekolah. Nah, jadi karena keterbatasan lembaga pendidikan sekolah ini muncullah pendidikan luar sekolah, yang mana pendidikan sekolah ini menjadi suatu lembaga yang memang bersifat formal, resmi, dan dibatasi ruang lingkupnya serta mewujudkan kurikulum yang baku. Nah, maka karena ada keterbatasan lembaga pendidikan ini, muncullah pendidikan luar sekolah. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke judul yang kedua, yaitu ada dasar hukum pendidikan luar sekolah. Nah, di sini untuk landasan hukum pendidikan luar sekolah itu, yang pertama ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah. Yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang keempat ada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar. Yang kelima ada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Dan yang keenam ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, non formal dan informal. Yang ketujuh ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengolahan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non-Formal. Dan yang ke-8 ada Komite Internasional. Ada A, Deklarasi Dunia tahun 1997 tentang Pendidikan Orang Dewasa atau Convention Adult Education, the Hamburg Declaration, the Agenda for the Future. Yang B ada Kerangka Aksi Dakar Pendidikan untuk Semua PUS, the Dakar Framework for Action on Education for All. Yang C, Tujuan Pembangunan Millennium Development Goals, MDG. Dan yang D ada Dasawarsa Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan PBB, United National
Decade of Education for Sustainable Development 2004 sampai 2014. Nah, kita masuk ke judul yang ketiga, yaitu pengertian pendidikan luar sekolah. Nah, pendidikan luar sekolah adalah setiap kesempatan di mana terdapat komunikasi yang teratur dan terarah di luar sekolah dan seseorangan untuk memperoleh informasi, pengetahuan, latihan maupun bimbingan sesuai dengan usia dan kebutuhan hidupnya. Dan pendidikan luar sekolah ini tujuannya untuk mengembangkan tingkat keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang memungkinkan baginya menjadi peserta-peserta yang efisien, efektif dalam lingkungan keluarga, pekerjaan, bahkan lingkungan masyarakat dan negara. Nah, ini ada beberapa pendapat ahli mengenai pendidikan luar sekolah. Yang pertama ada dari PH Koms yang menyatakan bahwa pendidikan luar sekolah itu adalah suatu kegiatan pendidikan yang terorganisasi, sistematis, dan dilaksanakan di luar sistem pendidikan formal, dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas, yang sengaja dilakukan untuk memberikan pelayanan terhadap sasaran didik dalam mencapai tujuan belajarnya. Nah, kalau dari Kindervetter ini mengungkapkan bahwa pendidikan luar sekolah itu sebagai suatu penerapan penerapan kebutuhan, minat orang dewasa dan pemuda yang putus asa di sekolah di negara berkembang. Nah, tujuannya itu untuk membantu dan memotivasi mereka untuk mendapatkan keterampilan guna menyesuaikan pola tingkah laku dan aktivitas yang meningkatkan produktivitas dan meningkatkan standar hidup. Nah, ini ada beberapa ciri-ciri dari pendidikan luar sekolah, yaitu macam bentuk pendidikan luar sekolah itu tergantung bagaimana pendidikannya. Yang kedua, ada keterbatasan pendidikan luar sekolah yang dipandang sebagai pendidikan formal dan dipandang sebagai pelengkap-pelengkap pendidikan formal. Yang ketiga, ada tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan luar sekolah ini dibagi menjadi pengawasan umum, masyarakat, pengawasan pribadi, ataupun kombinasi keduanya. Yang keempat, beberapa lembaga pendidikan luar sekolah ini didisiplinkan secara ketat terkait hal yaitu waktu pengajaran, teknologi modern, kelengkapan, dan buku-buku bacaan. Nah, metode pengajaran yang ada di pendidikan luar sekolah ini juga bermacam-macam, seperti tatap muka atau membentuk kelompok-kelompok belajar. Jadi itu tadi presentasi dari saya. Selanjutnya saya buka sesi untuk tanya jawab kepada teman-teman. Apakah ada yang ingin bertanya? Sebelum bertanya kepada pengajar, bagaimana fungsi pendidikan luar sekolah menurut Anda? Kaitannya dengan pendidikan sekolah. Jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahra Satu. Ingin bertanya, kalau sudah ada pendidikan, kita harus mengenyam pendidikan lagi. Kan gimana ya, wawasan kita kan udah pasti luas, udah pasti bertambah dari pendidikan luar sekolah. Untuk apa kita ikut juga pendidikan formalnya gitu. Baik, terima kasih.